ayat 216 ya. 200 Omar sudah 219 ya. Surah Al-Baqarah ayat 219 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka an fid dunya wal akhirah. Ya. Oh, yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'ananakum innallaha 'azizun hakim. Ayat 219 di pembahasan wa dhahaba aktsaru ahli ilmi. Wa dhahaba aktsaru ahli ilmi itu ya. Caranya capek sampai di ayat itu ya. Di pembahasan itu. Wa dhahaba aktsaru ahli ilmi, dan bermadhab siapa kebanyakan ulama ila anna kulla syarabin, bahwasanya setiap minuman askaro kasiruhu, yang memabukkan banyaknya, bahwa khamrun, maka itu namanya adalah khamar. Faqaliluhu, maka yang sedikitnya pun haramun, itu haram. Yuhaddu, diberi hukum had, syaribuhu, peminumnya. Wahtaju, dan mereka berhujah bima akhbarona, dengan apa-apa yang mengkhabarkan kepada kami. Abul Hasan As-Sarqasi akhbarona Zahir bin Ahmad akhbarona Abu Ishaq Al-Hashimi akhbarona Abu Mus'ab an Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat. Suila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bid'ah. Ya. Nomor talikan 11. Al bid'ah adalah nabidul asal. Air perasan campur madu. Ya, air endapan madu. Nabis itu air endapan madu. Jadi madu mungkin campur air, diperas atau dibiarkan lama gitu ya, beberapa hari diendapkan. Nah, kemudian mungkin menimbulkan fermentasi, akhirnya punya efek kimiawi alkohol gitu. Jadi kemudian memabukkan. Nah, Nabi ditanya, bagaimana minuman nabis tersebut, minuman endapan madu. Faqala kullu syarabin askara, setiap minuman, jadi kaidah Nabi intinya gini, pokoknya minuman itu memabukkan ya haram gitu aja. Berarti tinggal lihat minuman tadi memabukkan atau tidak, nabis tadi gitu ya. Jadi minuman nabis tadi memabukkan atau tidak, ya sudah, kalau enggak memabukkan berarti halal, kalau memabukkan berarti haram. Akhbarana Abu Abdullah bin Muhammad bin Fadl Al-Kharaqi, hadatsana Abdul Hasan Ali bin Abdullah At-Taisafuni, hadatsana Abdullah bin Umar Al-Jawhari, akhbarana Ahmad bin Ali Al-Kusmihani, hadatsana Ali bin Hujur an hadatsana Ismail bin Ja'far an Dawud bin Bakar bin Abil Furat an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'askara kasiruhu faqalilu haram. Ketika banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram.
Akhbarana Ismail bin Abdul Qahir Al-Jurjani, hadatsana Abdul Ghaffar bin Muhammad Al-Farisi, hadatsana Muhammad bin Isa Al-Juludi, hadatsana Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan, hadatsana Muslim bin Hajjaj, hadatsana Abu Rabi Al-Ataki, hadatsana Hamad bin Zaid, hadatsana Ayyub An-Nafi an Ibnu Umar qol. Qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr berarti namanya. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Wa man syaribal khamra, maka siapa yang minum khamr di dunia, famata lalu mati, wa huwa mutminuha, dan sedangkan dia itu mutmin itu kecanduan, mutminul khamr, atau kalau istilahnya orang sekarang nyebutnya alkoholik. Ya, biasanya bangga ditulis alkoholik. Ya, dia kecanduan khamr, mutminul khamr, candu kepada khamr. Walam yatub, dan tidak bertaubat, tidak merasa itu sesuatu yang dosa. Lam yashrabha, maka dia tidak akan meminumnya fil akhirah. Akhbarana Abdul Wahid bin Ahmad Al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdullah An-Nu'aimi, hadatsana Muhammad bin Yusuf, hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Ahmad bin Abi Raja, hadatsana Yahya bin Abi Hayyan At-Taimi an Syabi an Ibnu Umar qala. Khotbah, berkhutbah Umar ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala innahu, maka beliau berkata, sungguh keadaan qad nazala, sungguh telah turun tahrimul khamri, pengharaman khamr. Wahya min khamsati asya. Khamr itu bahan-bahannya saat itu ya terbuat dari 5 yang banyak. Minal inab, pertama dari anggur. Watamar, lalu dari korma. Wal hintoh, lalu dari gandum. Owat gitu loh. Bahasa sekarangnya apa? Owat. Ya, owat itu apa itu? Ya, gandum ya. Kue kerut itu kan, ada makanan kue kerut itu. Oatnya itu bisa jadi gandum itu. Apa, dari gandum itu bisa jadi minuman. Wasyair juga sama. Kalau syair itu barley namanya. Apa? Barley, cari aja lah. Shopee atau di mana itu namanya apa? Barley. Ya, bisa oat, bisa barley. Ya, bentuknya itu kayak gandum-gandum remuk terus dibikin minuman. Kan sekarang beberapa susu-susu juga ada kan, susu campur gandum gitu kan, oatmeal itu. Merek apa itu susu campur gandum itu? Nobu atau apa? Nah, tapi kan itu nggak memabukkan. Artinya bahan itu bisa untuk jadi minuman. Ya, wal asal lalu madu wal khamr. Ya, khamr itu apa? Ma khamarul akal, sesuatu yang menutupi akal. Ya. Khamarul akal. Ya, jadi akal itu hilang kesadarannya ketika minum itu. Warau ashabi anil Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal inabi khamran. Sesungguhnya sebagian dari anggur itu adalah khamr. Wa inna minat tamri khamr, dan sesungguhnya dari sebagian kurma kering itu khamr. Wa inna minal asal khamr, ya, wa inna minal buri khamran, wa inna minas syairi khamran. Ya, itu menunjukkan bahwa itu umumnya mereka orang-orang Arab dahulu membuat khamr bahan-bahannya dari itu. Ya. Kalau di Indonesia dari itu. Biasanya kalau ketuban ada minuman apa itu? Legend, tua. Ya, terbuat dari siwalan, namanya buah siwalan yang warnanya putih-putih. Kalau ke area Lamongan, ke area Tuban, itu dekat pesisir sana itu kan banyak orang jual buah bulat-bulat, warnanya coklat. Terus ada cairannya apa, warna putih, mereka jual sarinya itu. Nah, itu namanya legend atau tua. Biasanya khomernya jadi tua itu nyebutnya orang sini. Atau dari beras ketan hitam. Ya, beras ketan hitam itu juga jadi khomer kalau orang sini. Kalau di Bali itu ada khomer dari buah salak. Ya, khomernya dari buah salak yang difermentasi. Ya, jadi banyak aja kreasi-kreasinya orang-orang. Nah, tapi kan salak, semacam buah siwalan dan sebagainya itu kan nggak ada di Arab ya. Jadi pantas saja kalau yang disebut oleh Sayyidina Umar, khomer itu dari 5 itu tadi. Kurma, gandum, dan anggur, kurma, gandum, anggur, sama madu itu tadi. Ya.
Fasabata maka tetaplah hukum anal khamra bahwasanya khamar layak tasu. Itu tidak khusus bima yutakhadu apa-apa yang terbuat minal inabi daripada anggur, awirotabi atau korma mentah. Akhbarana Abul Hasan As-Sarkhasi hadasana Zahir bin Ahmad akhbarana Abu Ishaq Al-Hashimi hadasana Abu Mus'ab an Malik an Ibnu Syihab an Sa'ib bin Yazid annahu akhbarahu anna Umar bin Khattab kharaja alaihim. Pada suatu ketika Sayyidina Umar itu keluar menemui orang-orang, faqala maka berkata Sayyidina Umar, ini wajatu min fulan riha syarab. Saya mendapati dari si fulan itu aroma khomer di mulutnya karena memang aromanya kuat ya. Wazama annahu syaribat tilak dan mengklaim bahwasanya orang tadi meminum tilak ya. Kemarin sudah dibahas tilak itu ya minuman khomer begitu. Ya, wa ana sailun dan saya pun bertanya sama syariba tentang apa yang dia minum. Fa in kana yuskiru, kalau itu memang minuman memabukkan, jalatuhu saya akan cambuk dia, saya akan pecut. Fajaladahu Umar al-haddataman, maka dicambuk oleh Sayyidina Umar dengan hukuman had secara sempurna. Wa maruya lalu apa-apa yang diwakilkan Umar wa Abi Ubaidah wa Mu'ad fi tila dalam hukum tila fahuwa fi matubikha. Tila itu apa? Yaitu khomer yang digodok. Khomernya dipanaskan hatta kharaja an yakuna muskiron sehingga keluar ya menjadi memabukkan. Wasuila Ibnu Abbas anil badik. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa sih hukumnya minuman yang namanya badik? Ya. Nah, badik di situ taklikan nomor 18 ya. Badik adalah matubikha min asiril inab, yaitu jus anggur yang dimasak, yang direbus. Ya. Dan itu memabukkan. Faqala sabaqa Muhammadun al-badak fama askara fahuwa haram. Telah lalu siapa Nabi Muhammad al-badaqa membahas kepada hukumnya badak. Fama askara maka kesimpulannya apapun yang memabukkan maka haram. Qauluhu ta'ala wal maisir dan perjudian, yakni al-qimar ya, judi. Qala Ibnu Abbas kana rajul fil jahiliyati khatir rajul ala ahli wa malihi. Fa ayyuhuma qamara sahibahu dhahaba bi alihi wa malihi. Maka zaman dahulu ya, ada seseorang lelaki di masa jahiliyah itu yukhatiru rajul ala ahlihi. Ya. Dia itu memberi bahaya, membahayakan gitu ya kepada keluarganya atau hartanya. Fa ayyuhuma qamara, maka yang mana saja itu muncul maka zahaba bi ahli, dia akan menghilangkan, menghabiskan gitu ya keluarganya serta hartanya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Wal maisir, maka lafadz maisir maf'ilun, wazannya adalah maf'ilun. Min qolihim, dari lafadznya orang Arab, dari kata-kata dasarnya yasaroli asyai'u idza wajaba yaisiru yasron wa maisiron. Ya, yasaroli syai' idza wajaba. Ya, wajaba maknanya yasaro. Yaisiru yasron wa maisiron. Sumakila lil kimar maisir walil muqammir yasir wa yasir. Wa kana aslul maisir fil jazur wa dzalika anna ahla sarwa minal arab kanu yastaruna jazuran. Dan asal usul maisir perjudian itu tadinya adalah di dalam onta jazur. Wa dzalika, dan hal itu anna ahla sarwa, bahwa orang kaya zaman itu minal arab kanu yastaruna jazuran. Mereka orang Arab zaman dahulu, orang-orang kayanya itu membeli seekor onta jazur. Fayan harunaha, lalu mereka itu menyembelihnya. Wa yujazzi'unaha, lalu membagi-baginya, dipotong-potong gitu ya. Si ontanya ini asyrata ajza'in, menjadi 10 bagian. Sumayushimuna 'alaiha bi asrati kidahin, lalu mereka membagi-bagikannya, ditaruh di 10 wadah. Yuqalu laha al-azlam, nama wadahnya azlam atau al-aqlam. Lisab atin minha ansibah, ditaruh untuk patung berhala. Ya, wahya namanya al-fadhu. Walahu nasibun wahidun. Ya, berhala yang namanya al-fadhu dapat 1 bagian. Wa tau'am walahu nasibani.
Ada lagi berhala namanya tau'am. Dia 2 jatah dari daging onta tadi. Warrokib, sedangkan berhala yang bernama ar-rokib, lahu salah satu ashum, dia mendapat 3 bagian. Wal hilsu, dan onta apa berhala yang namanya al hilsu, walahu arba'atun, dia dapat 4 bagian. Wa nafis, dan berhala yang namanya nafis, walahu khamsatun, dia punya 5 bagian. Wal musbil, berhala yang namanya musbil, lahu sitatun, dia punya 6 bagian. Wal mu'alla, ya, berhala yang namanya mu'alla, walahu sab'atun, dia punya 7 bagian. Wasalah satun minha, sedangkan 3 darinya la ansiba alaha, tidak memiliki bagian. Wahya, berhala yang namanya al-manih was-safih wal waqdu. Sumaya ja'alun al-kida fi kharitatin. Lalu mereka meletakkan wadah-wadah tersebut di suatu garis. Itu sama ar-robabah. Namanya garisnya ar-robabah. Wa yada'unaha, lalu mereka meletakkannya ala yaday rajulin adlin, di tangan seorang lelaki yang adil. Indahum, menurut mereka. Sama namanya lelakinya al-mujil wal mufid. Sumayujiluha, kemudian dia mengedarkannya, gitu ya, memutarnya. Wa yukhriju qadahan, lalu mengeluarkan satu wadah, minha, dari banyak wadah tadi, bismi rajulin minhum, dengan nama satu lelaki dari mereka. Fa ayyuhum kharaja sahmuhu, maka yang mana saja dari mereka bagiannya itu keluar, akhadha nasibahu, dia boleh mengambil bagiannya, jatahnya. Ala qadri ma yakhruju, sesuai yang mereka keluar bagian tadi. Fa in kharaja lahu aidun, kalau keluarnya satu minasalasa dari 3, allati la ansiba alaha, yang tidak punya bagian, kana la ya'khudhu syai'an, maka dia tidak mengambil apapun. Wa yaghramu samanal jazur kullahu, akhirnya dia membayar ongkos atau harga dari onta tadi seluruhnya, semuanya. Wa qala ba'duhum, berkata lagi sebagian ulama, kana la ya'khudhu syai'an, orang tadi tidak mengambil sedikit pun, wala yaghramu, dan tidak pula membayar, wa yakunu dzalikal qadah, maka wadahnya tadi lagwan, menjadi sia-sia, tidak dianggap. Sumayat fauna dzalikal jazur, lalu mereka menyerahkan onta tadi ilal fuqara, kepada orang fakir. Wala ya'kuluna minhu syai'an, dan tidak makan dagingnya sedikit pun. Wa kanu yaftakhiruna bidzalika, dan orang Arab zaman dahulu itu membanggakan perbuatan tadi. Jadi intinya gini lah. Orang Arab itu menyembelih 1 ekor onta. Daging-dagingnya itu dibagi-bagi. Ada ditaruh di berhala ini berapa potong, ada ditaruh di berhala ini berapa potong, ada ditaruh berhala ini berapa potong. Ya, lalu setelah mereka itu meletakkan bagian daging itu tadi, nah, mereka itu mengambil juri. Jurinya itu ada 1 orang yang menurut mereka itu paling adil. Ya, menurut mereka juri itu paling adil. Ya, maka kemudian mereka itu kemudian memberi nama-nama, ya, kayak undian gitu ya. Nama-nama, siapa yang namanya keluar, maka dia berhak mendapatkan daging yang tadi dipasang di berhala-berhala tadi. Ada yang dapat 5 potong, ada yang dapat 3 potong, ada yang dapat 7 potong, 2 potong, macam-macam gitu. Ya, kalau kita analogikan di zaman sekarang, konsepnya ya mirip kayak judi dadu biasanya, nebak angka. Kan konsepnya kan hampir sama kayak gini. Misalkan di dalam perjudian itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dadu gitu kan angkanya. Kamu naruh uang di angka berapa? Angka 5. Nanti si bandarnya, ya kan, memutar dadunya. Ternyata yang keluar angka 4. Uangnya kan diambil sama bandar. Kalau angka dadunya keluar sesuai dengan pasangannya kita, yang kita naruh uang di angkanya, berarti uangnya milik kita yang menang. Ya, konsepnya mirip seperti itu. Cuma zaman dulu bukan uang, tapi daging onta gitu loh ya. Jadi ya konsepnya sama saja. Judi ya semacam itu. Bahkan yaftakhiruna bidzalika, dan orang Arab zaman dulu membanggakan demikian itu. Wa yadhumuna man lam yaf'al dzalika, dan mencela yang tidak melakukannya.
Wa yusammunahu al-barom, mereka pun menjuluki namanya itu barom. Wa huwa aslul qimar, itulah asal usul perjudian. Alladzi kana taf'aluhul Arab, yang dahulu dilakukan oleh orang Arab. Ya, sekarang judi kan dengan berbagai macam pembaharuannya ya, konsepnya ya. Jadi sama saja kiasannya ke sini. Wal muradu minal ayat, maka yang dimaksudkan ayat ini, poin daripada ayat itu, anwa'ul qimar, ya macam-macamnya perjudian. Kulluha, ya semuanya. Qala Tawus wa Ata wa Mujahid, kullu syai'in fihi qimar, setiap sesuatu yang terdalam di dalamnya terdapat judi, fahuwa minal maisir. Sejatinya itu namanya ya maisir, qimar sama saja. Hatta la'ibas sibyan bil jauzi wal ki'ab. Misalnya ya anak-anak kecil mainan jauz. Jauz itu kayak buah kelapa gitu ya, batok gitu. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu fi nardi wa satranji. Dan diriwayatkan daripada Imam Ali tentang catur. Ya. Annahuma minal maisir, kalau pendapat Imam Ali, beliau menilai satranji, catur itu, beliau menganggap itu perjudian. Qauluhu ta'ala kul fihima ismun kabirun. Katakan wahai Nabi, di dalam khamr dan di dalam perjudian terdapat dosa yang besar. Ai wizrun azimun, dosa yang besar. Kenapa? Minal mukhosomah. Akibatnya karena dari efek perjudian ada pertikaian. Lihat kan, orang membunuh gara-gara mabuk. Banyak kasus, sudah nggak terhitung lah. Orang kasus pembunuhan, perampokan, ya, mencuri, begal, itu dari efek mabuk. Wal musyatama, dari judi juga ada kan, yang waktu itu heboh itu di mana, di Sulawesi ya kalau nggak salah, temennya sendiri dibunuh, uangnya dirampok karena punya hutang judi online. Nah, jadi mukhosomah menimbulkan pertikaian, wal musyatama menimbulkan caci maki, kalau kalah ya kan marah-marah. Wakulil fuhsi, atau efek dari mabuk salah satunya adalah berkata kotor karena nggak sadar akalnya sedang hilang. Qara Hamzah wal Kisai ismun kasirun. Kata Imam Al-Kisai, di sini ada perbedaan kiroah. Kalau di dalam mushaf riwayat Imam Hafiz an Asim ini kan apa? Kul fihima ismun kabirun, pakai huruf ba ya, kabirun. Ya, sedangkan kalau menurut Imam Hamzah sama Al-Imam Kisai bukan pakai ba, tapi pakai sa. Ismun kasirun. Kan zaman dahulu antara harokat, antara bentuk huruf sa sama huruf ba itu kan nggak ada bedanya. Ya, bentuknya kan sama, cuma beda di titik saja. Nah, zaman dulu kan nggak ada titik Al-Qur'annya. Jadi dibaca kasirun ya benar, dibaca kabirun juga benar. Yang intinya nggak merusak dari makna ayat itu kan. Jadi ada dua versi bacaan. Kalau menurut riwayat yang biasa kita baca, ismun kabirun. Tapi kalau menurut Imam Al-Kisai, ismun kasirun. Wakar al-bakun bilba ya. Selain Imam Hamzah, selain Imam Kisai, ya Ibnu Amir, Imam Hafiz ya. Semuanya bilba. Fal ismu fil khamr wal maisir, maka dosanya khamr, dosanya judi, madzakarallahu, itulah yang Allah sebutkan fi suratil Maidah. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan ingin menjatuhkan permusuhan dan kebencian di dalam khamr dan perjudian. Wa yasudakum, dan menghalangi kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Ta'ala, wa anisolati, dan daripada salat. Dzikrillah wa anisolah ini namanya idhofah am kepada khos. Ya, an dzikrillah wa anisolah. Itu namanya apa? Idhofah atful khos alal atful am alal khos, mengatofkan yang khusus, mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Karena konsep sholat kan juga dzikir. Ya, dzikir itu bisa di luar sholat, bisa. Nah, kalau sholat juga bisa dzikir secara khusus. Karena ada ayat wa aqimis sholata li dzikri kan gitu. Ya, jadi banyak di Al-Quran konsep semacam itu. Itu namanya, masuknya di bab balaghah, namanya bab apa? Bab itnab. Ya, bab itnab. Contohnya kayak begini. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah kamu sholat 5 waktu dan sholat asar. Sholat 5 waktu itu kan di dalamnya sudah termasuk sholat asar. Tapi kemudian
diatofkan, dikeluarkan sholat asar dengan kata-kata as-sholatil wusta. Itu menandakan sholatul wusta memiliki kedudukan lebih di antara sholat 5 waktu. Karena disebut 2 kali. Ya, jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat asar. Sejatinya kan cukup disebut dengan jagalah sholat 5 waktu. Karena di dalamnya sudah terdapat sholat asar. Tapi diulangi lagi penyebutannya. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Maka disebut 2 kali. Itu namanya disebut pertama secara umum. Kedua disebutnya secara khusus. Itu namanya bab itnab. Contoh kayak begini, kalau di konsep bahasa Indonesia misalnya, kita ceramah, kita ngasih sambutan, biasanya gini. Yang saya hormati para hadirin, ya, terutama terkhusus, misalnya ada tamu khusus di situ, wali kota misalnya, ya, Bapak Presiden misalnya. Ya, itu kan berarti penyebutannya 2 kali. Pertama disebut statusnya sebagai hadirin, kedua disebutnya secara khusus spesifik statusnya dia sebagai presiden, sebagai wali kota misalnya gitu. Ya, ada lagi di ayat tuh di surat Inna anzalna fi lailatul qadar kan disebutkan tuh ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu. Di situ kan al-malaika. Kalau malaika itu kalimat am, malaikat yakni seluruh malaikat. Ya, yang khususnya mana? Warruhu. Ruh. Siapa ruh? Biasa, nazala bihir ruhul amin. Siapa yang disebut ruhul amin? Malaikat Jibril. Ya. Jadi disebut secara khusus juga disebut secara umum. Secara umum di dalam kata-kata al-malaika disebut secara khususnya ar-ruh. Gelarnya malaikat Jibril ar-ruh. Gitu. Itu contoh atful khos alal am, mengatofkan perkara yang khusus kepada yang umum. Di sini wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Khomer sama judi itu menghalangi kita untuk berzikir. Zikir secara khusus, zikir yang paling penting itu apa? Sholat. Zikir yang paling penting itu sholat. Wa aqimis sholata lidzikri. Dalilnya itu. Fahal antum muntahun. Maka apakah kalian berhenti? Nah, di sini hal antum muntahun. Hal itu kan untuk bertanya. Nah, di dalam ilmu balaghah kan juga ada namanya bab insya sama bab khobariyah. Ya, ini namanya jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah salah satu cabangnya adalah istifham, pertanyaan. Maka salah satu pertanyaan di Al-Quran maknanya adalah apa? Istifham, tapi itu bimaknal amr. Ya, istifham tapi bermakna amr. Nanya tapi maknanya apa? Nyuruh. Fahal antum muntahun. Apakah kamu berhenti? Itu bukan nanya. Kalau ditanya konteks berbahasanya, fahal antum muntahun, apakah kamu berhenti? Nanti orang jawabnya begini, enggak, saya enggak berhenti. Atau dua jawabannya, ya, saya berhenti. Kedua, ada yang jawab, enggak, saya enggak mau berhenti. Yaitu kalau difahami, memahami Quran enggak pakai seni bahasanya, enggak pakai balaghahnya. Antum fahal antum muntahun itu kalimat insya, kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tapi pertanyaannya nyuruh. Misal kayak gini, ada anak kecil di dekat rumahmu main mercon, berisik lagi puasa-puasa main mercon. Ayo berhenti enggak? Misalnya gitu kan, nanya kan modelnya kan, ayo berhenti apa enggak? Nah, itu nada semacam itu kan bukan kita nanya ke anak kecil. Enggak, saya enggak berhenti. Enggak kan? Tapi, ayo kamu berhenti apa enggak? Ya, fahal antum muntahun. Enggak, bukan nanya itu. Tapi kita nyuruh dia berhenti. Ayo kamu stop, jangan main mercon. Itu paham? Itu paham? Bahasa Al-Quran itu seninya begitu. Fahal antum muntahun. Modelnya memang bertanya, tapi maknanya memerintah, menyuruh. Wa manafi'ul linnas, dan di dalam judi, di dalam khamar ada manfaat. Kan kemarin sudah dibahas fase pengharuman, ya, fase pengharuman khamar sama judi. Awal-awal masih belum diharamkan secara mutlak. Ya, karena di sini masih disebut wa manafi'ul linnas. Jadi disuruh berhenti atau apa? Di situ juga diterangkan ada manfaatnya.
Manfaatul khamri, manfaatnya khamr ya, saat itu ya. Alladzatu inda syurbiha, manfaat ketika meminumnya merasa lezat, merasa enak. Wal faroh, ada ngefly-nya kan, seneng ngefly ya. Wastimra'ut ta'am, dan melancarkan makanan. Wa ma yusibuna minar ribhi, sedangkan di dalam perjudian bisa tiba-tiba untung mendadak banyak keuntungannya ya kan. Taruhannya 10.000 menang jadi 1 juta duitnya. Bitijarati fiha, dengan bertijarah di dalam perjudian. Wa manfaatul maisir, bitijarati dengan berdagang fiha di dalam khamr. Karena khamr kan kemarin sudah dibahas. Ketika awal-awal khamr itu diharamkan, orang-orang Arab saat itu merasa terpukul karena apa? Itu termasuk bagian dari ekonomi. Ekonominya apa? Ekonominya daerah situ. Bahkan nggak usah disebutkan di daerah situ ya, di Indonesia saja kenapa khamr itu legal? Ya, kenapa khamr itu dibolehkan? Di Indonesia kan salah satunya karena khamr itu juga menyumbang pajak. Ya, pajak hiburan malam, pajak penjualan dari miras itu ada pajaknya. Ya. Jadi kenapa beberapa kasus ada penjualan khamr disita, disita ya, ditangkap. Bukan karena khamrnya haram, tapi karena izinnya ilegal. Tapi karena nggak berizin. Karena kalau nggak berizin berarti otomatis nggak ada setoran kepada negara, nggak ada setoran pajaknya. Jadi bukan soal konsep apanya haram dan tidaknya, karena di sini khamr juga diakui karena juga khamr memberi pemasukan ekonomi gitu ya. Bahkan sahamnya uang APBD Jakarta saja dititipkan kan duitnya ke pabrik khamr karena keuntungannya besar ya. Jadi itu diakui sama Al-Quran zaman itu ya, sebelum khamr diharamkan secara mutlak. Ada kata-kata wa manafi'u linnas ya, karena apa? Minar ribhi bitijarati fiyah, karena keuntungan waktu itu menjual khamr itu lumayan besar dan itu menjadi sumber ekonomi orang Arab saat itu. Ya namanya gimana ya, di Arab itu anggur melimpah, kurma melimpah. Nah, kalau nggak diolah untuk jadi bahan makanan yang banyak itu kan terbuang, mubazir. Nah, kan kemudian diolah jadi minuman dan itu laku, ya maka itu menjadi sumber ekonomi bagi mereka. Wa manfaatul maisir, dan sedangkan manfaatnya perjudian itu apa? Isobatul man min ghairi kadin. Ya, mendapatkan uang ya tanpa capek-capek ya, jackpot biasanya apa? Jackpot rasanya ya, dapat jackpot, mendadak kaya. Itu kan hoyalnya, tapi kan sudah disetting nggak bakal menang kalau main judi online. Namanya aplikasi, ada aplikatornya, ada yang mengatur aplikasinya. Jadi mana mungkin itu orang bisa menang. Ya, sudah ada kan yang membongkar, ternyata ya aplikasi itu disetting gak bakal menang itu orang yang main, mau taruhan berapapun gak bakal menang. Wala ta'abin, dan tidak capek, wartifakul fuqara fihi, dan mengambil hati kepada orang-orang fakir ya dengan perjudian tadi. Wal ismu fihi, tapi dosanya di dalamnya annahu idza dhahaba maluhu, ketika hartanya hilang min ghairi iwatin, tanpa pengganti, sa'ahu dalika, akan membuatnya bersedih. Ya, fa'ada sahibahu, maka kemudian akan memusuhi pelakunya, fokosodahu bisu, maka akan bertujuan buruk, misal membunuh gara-gara kalah ya kan, ngamuk, bisa membunuhnya, membacoknya dan macam-macam. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya khamr, dosanya judi lebih besar dari manfaatnya. Qala tuhaq wa ghairu ismuhuma ba'da tahrim, yakni dosanya khamr dan judi setelah pengharamannya, akbaru itu lebih besar, min naf'ihima dari kemanfaatannya, qabla tahrim, sebelum diharamkan. Kila, dikatakan ismuhuma, dosanya judi dan khamr, akbaru itu lebih besar, min naf'ihima dari manfaatnya, qabla tahrim, sebelum pengharaman. Wahwa mayahsulu, yaitu dosanya apa? Apa-apa yang terjadi minal adawati, daripada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Qauluhu ta'ala wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan para sahabat bertanya kepada Nabi, apa sih yang harus kita infakkan? Wadzalika anna Rasulullah SAW hassahum ala sodaqah. Hal itu muncul pertanyaan karena Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk bersodakoh. Ayo sodakoh
sodako. Saat awal Islam belum paham konsep sodako itu bagaimana. Maka bertanya, apa sih wahai Nabi yang harus kita infakkan? Faqalu madza nunfik? Apa ini yang harus kita infakkan? Faqala kulil afwa. Kata Nabi, yang kamu infakkan adalah al-afwa, bukan maaf. Ya, kalau dimintain infak afun, afwan, bukan. Afwan di sini maknanya al-fadl, kelebihan harta kita. Ya, apa-apa yang lebih dari kebutuhan kita itu disebut al-afu. Maknahu alladhi yunfiquna wal afu, yakni yang mereka infakkan wahai Nabi adalah yang lebih. Wa qara al-akharun binasbi. Jadi bisa dibaca al-afu, bisa dibaca al-afwa. Kul anfikul afwa, katakan wahai Nabi al-afwa. Waqtalafu fi ma'nal afu. Ya, maka para ulama berbeda pendapat makna al-afu itu apa? Faqala qatada wa ata wa suddi huwa ma fadhala anil hajah. Afun itu apa? Al-afu adalah yang lebih dari kebutuhan kita. Misalnya gaji kita 1 bulan 10 juta. Ya, untuk belanja, biaya sekolah, biaya listrik dan sebagainya, lebih itu masih. Lebihnya 1 juta misalnya. Ya sudah, berarti ya kelebihan itu. Yang lebih dari itu boleh kamu infakkan. Bahkan nanti sahabat yang tasibunal mal, dan waktu itu sahabat itu menghasilkan uang, harta, wa yumsikuna qadra nafaqah, dan menahan biayanya sekadar untuk biaya hidup. Itu konsep kehidupan para sahabat saat itu. Ya. Jadi punya uang berapa, punya gaji berapa, yang butuhnya untuk biaya seberapa, sisanya itu disodakoi. Bihukmi hadil ayat, karena apa? Menghukumi ayat ini. Sumanusikho bi ayati zakah, lalu dinase dengan ayat zakah. Waqala Mujahid maknahu atas soduk antorihina. Makna afwa itu apa? Sodakoh dari kekayaan kita. Hatta layab kokalan ala nas, sehingga kita itu tidak menjadi beban bagi orang lain. Intinya gitu. Selama ekonomi kita cukup, lebihnya itu kita kasihkan ke orang lain untuk membantu orang lain, supaya orang lain itu apa? Tidak menjadi beban, ya, tidak tergantung hidupnya, tidak menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Akhbarana al-Imam Abu Ali al-Husain bin Muhammad al-Qati hadasan Abu Tahir Muhammad bin Mahmish Az-Ziyadi hadasan Abu Bakar Muhammad bin Umar bin Hafaz At-Tajir hadasan Ibrahim bin Abdullah bin Umar al-Kufi hadasan Waqi' anil Amas an Nabi Saleh an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu shadaqah makan an dhuhrikina. Sebaik-baik sedekah itu adalah yang dari rasa kekayaan kita, dari rasa kelebihan kita. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, dan tangan di atas itu kinayah memberi maksudnya ya. Khairun itu lebih baik minal yadi sufla daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah sedekah itu dengan yang kamu tanggung hidupnya. Misalnya orang tua kita kekurangan, berarti buat orang tua. Atau anak kita yang sudah balik, itu sejatinya nafkahnya bukan ditanggung kita kan. Kalau dia mampu bekerja, nafkahnya itu dia tanggung sendiri kan, pribadi. Tapi misal orang tuanya ini sudah kaya, terus anaknya sudah mandiri, sudah berkeluarga, tapi kok gak kemampuan, miskin masih, itu boleh kamu kasih di situ. Qala Amr bin Dinar al-wasat min ghairi israf. Makna afun itu apa? Al-wasat, pertengahan. Min ghairi israf, tanpa berlebih-lebihan dalam infak. Jadi nggak boleh habis-habisan. Misalnya gini, kamu punya uang tabungan 500 juta, langsung dihabiskan 500 jutanya buat sodako semua. Sodako gila-gilaan misalnya ya, sodako gila-gilaan, dihabiskan ke rekening. Kemudian anaknya mau bayar sekolah nggak bisa. Ya, kemudian istrinya nggak dikasih uang belanja, itu nggak boleh. Sodako yang semacam itu, sodako yang gila-gilaan, ya, sodakohnya yang ngawur-ngawuran, itu namanya israf. Ya, itu dilarang. Wala iktar, atau juga terlalu pelit. Ya, sodako cuma 2.000, sodako cuma 1.500. Ya, terlalu pelit, padahal duitnya ratusan juta. Qala Allah Ta'ala, waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Inilah konsep aturan Quran dalam infak. Apa? Disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 67, alladina idza anfaqu lam yusrifu. Mereka itu orang mukmin bagaimana sikapnya? Kalau infak gak berlebih-lebihan, ya tadi, punya uang gak langsung los, dihabisin. Ya, wah sedekah, nanti dapat balasan dari Allah Ta'ala. Nanti giliran balasannya lama, dia gerutu. Kok nggak dapat balasan ini sedekah saya? Nggak boleh gitu. Ya, sedekahnya juga pakai aturan. Tapi walam yakturu,
nggak terlalu boros, juga nggak terlalu pelit. Ya, uangnya ratusan juta, sodako cuma 5.000, sodako cuma 2.000, itu terlalu pelit. Ya. Wa qala Tawus, berkata Imam Tawus, maknanya al-afu itu apa? Mayasuro, yang mudah. Kamu sodakohmu yang mudah apa? Ya, yang mudah apa? Bagi kamu. Sodako beras, mudah bagi kamu, ya sudah sodako itu beras. Sodako uang, ya sudah. Yang mudah apa? Uang. Wal afu, maka makna afun al yusru min kulli syai'. Maka makna afun ada yang tadi maknanya yang lebih, sesuatu uang yang lebih milik kita, atau al afun di sini dimaknai apa? Al yusru, yang mudah saja, yang terjangkau bagi kamu apa? Apa yang sodako yang paling bisa kamu jangkau? Sodako gorengan, apa sodako makanan, nasi bungkus dan sebagainya. Apa yang mudah kamu jangkau? Yaitu namanya al afu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dalilnya al afu itu sesuatu yang mudah. Mana? Surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa. Ambillah sikap mudah. Ya, ay al-maisur min akhlaqin nas. Ini sesuatu yang mudah dari akhlak terhadap manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.